Hello, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu yang sedang belajar di rumah. Today we are going to start learn again ya. So welcome to my English class for 8th grade of junior high school. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris untuk siswa-siswi ibu kelas 8 SMP terutamanya. We are going to start the lesson soon. And today we are going to discuss chapter 2. Kita sudah sampai ke chapter 2 ya, bab 2 for this semester. Dan topik bahasan kita adalah we can do it and we will do it. So in this chapter I'm going to separate the chapter into two parts. This is the first part, ini adalah bagian pertama. Dan pada bagian pertama we are going to discuss about expressions of ability. Jadi untuk bab 2 ini yang temanya adalah we can do it, we will do it. Ibu akan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Video ini adalah bagian pertama dari bab 2. Oke, so pasti udah pada penasaran kan apa sih expression of ability itu? Sebelum kita membahas tentang expression of ability, we have to know our purpose of the lessons. Kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. So, I have this purpose for today's meeting, yaitu to state and ask if someone can do something. Or in bahasa we can say menyatakan dan menanyakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi setelah pembelajaran hari ini selesai, ibu harap semua anak-anak ibu dapat menyatakan dan menanyakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, menanyakan dan menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, in English we call it as expression of ability. Expression of ability adalah sebuah ekspresi atau ungkapan yang dilakukan yang dikatakan untuk menyatakan sebuah kemampuan. Nah, gimana sih cara kita mengekspresikan of ability ini? Nah, ada beberapa contoh yang sudah ibu berikan di video ini. There are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 examples ya. Coba kita lihat contoh pertama, contoh kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di situ kalian menemukan modality. Ya kan? Masih ada yang ingat apa itu modality? Ya, kata modal. Kata modal ada banyak dalam bahasa Inggris ya. Contohnya kita punya can, kita punya will, kita punya must, kita punya could, kita punya should, dan lain sebagainya. Nah, untuk expression of ability, we use a modality can. Kita menggunakan kata modal can dalam mengungkapkan kemampuan, dalam menanyakan ataupun menyatakan kemampuan seseorang ya. Untuk itu kita coba lihat contoh yang pertama. Can you draw well? Di situ ada kata modal can, ya kan? Ada kata modal can di situ. Nah, ketika kita bertanya can you draw well, itu bertujuan untuk menanyakan apakah seseorang itu memiliki kemampuan. Kemampuan untuk apa? Draw well. Draw itu menggambar. Well dengan baik. Jadi can you draw well itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia
Apakah kamu bisa menggambar dengan baik? Pertanyaan tersebut adalah sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk menanyakan kemampuan seseorang. Kemampuan dalam hal apa? Dalam hal draw, menggambar. Nah, contoh yang kedua. Can you eat durian? Ada kata modal lagi di situ? Ya, ada kata modal can lagi di situ. Can you eat durian? Apakah kamu eat memakan durian? Durian. Apakah kamu dapat memakan durian? Nah, tujuannya apa? Kalimat kedua nih, contoh kalimat kedua. Betul sekali. Tujuan dari kalimat ini adalah menanyakan kemampuan seseorang dalam memakan durian. Kira-kira dia mampu nggak makan durian? Kira-kira dia bisa nggak makan durian? Gitu ya. Oke, contoh yang ketiga Ibu punya. Can you show me the way to hospital? Can you show me the way to hospital? Dapatkah kamu show me, menunjukkan kepadaku, the way, jalan, to hospital, menuju rumah sakit. Dapatkah kamu menunjukkan jalan ke rumah sakit? Kira-kira kalimat itu ada nggak tujuannya? Apa tujuannya? Betul sekali. Tujuan dari kalimat ketiga juga sama. Dia menanyakan kemampuan seseorang dalam hal apa? Dalam hal menunjukkan jalan ke rumah sakit. Apakah orang tersebut tahu jalan ke rumah sakit? Otomatis kalau dia tahu jalan, dia akan mampu menunjukkan jalan tersebut. Atau kalau suaminya dia memang tidak tahu rumah sakitnya di sebelah mana, berarti dia tidak mampu. Contoh kalimat yang keempat. Can you play the game together? Dapatkah kamu bermain permainan bersama? Dapatkah kamu bermain permainan itu bersama? Berarti menanyakan kemampuan juga atau enggak? Dia menanyakan kemampuan seseorang itu apakah bisa nggak sih main gamenya sama aku aja together bersama-sama gitu. Nah yang terakhir, can you change the music please? Apakah kamu bisa mengubah musiknya atau apakah kamu bisa mengganti musiknya? Please di sini digunakan supaya lebih polite atau sopan. Kalimat yang terakhir juga menanyakan kemampuan seseorang, apakah kira-kira dia mampu untuk mengganti musiknya. Gitu ya. Nah, ketika kalian sudah mengekspresikan, menanyakan expression of ability, ketika kalian menanyakan kemampuan seseorang, kalian pasti membutuhkan jawaban, ya kan? Kalian membutuhkan respon dari orang yang kalian tanya. Nah, dalam expression of ability ada dua bentuk respon. The first one is positive and the second one is negative. Kita coba lihat di dalam tabel yang sudah Ibu berikan. Ada beberapa contoh cara merespons secara positif. Yang pertama kita bisa menggunakan yes I can. Yang kedua kita bisa menggunakan of course. Yang ketiga kita bisa menggunakan sure I can. Atau kita juga bisa menggunakan certainly. Dan contoh yang terakhir adalah oh, okay. Kalau selamanya Ibu ambil contoh pertanyaan yang kedua. Contoh yang kedua ya, kalimat yang kedua. Can you eat durian? Can you eat durian? Apakah kamu dapat memakan durian? Kalau seumpamanya kalian merasa kalian mampu memakan durian,
kalian bisa makan durian, kalian doyan sama durian, berarti responnya positif. Ya. Jika kalian merasa mampu makan durian, kalian bisa memilih salah satu dari contoh respon positif. Kalian bisa pakai yes I can, kalian bisa pakai of course, kalian bisa pakai sure I can, kalian bisa pakai certainly, atau kalian juga bisa pakai okay. Ya. Nah, cara merespon yang kedua adalah negatif. Jadi kalau tadi yang pertama adalah positif, yang kedua kita punya negatif. Kalau yang positif tadi, dia menyatakan bahwa dia mampu. Kalau negatif, dia menyatakan bahwa dia tidak mampu. Contohnya, can you draw well? Apakah kamu bisa menggambar dengan baik? Kalau pada kenyataannya kalian tidak bisa menggambar dengan baik, gambar kalian menurut kalian jelek, berarti kalian harus memberikan respon negatif karena kalian tidak mampu. Ada beberapa contoh respon negatif. Yang pertama, no I can't. No I can't. I can di sini adalah singkatan dari I cannot. Ya. No, I can't. Oh tidak, saya tidak bisa. Atau kalian bisa menggunakan I'm sorry, I can't. Nah, untuk yang respon kedua ini, I'm sorry, I can't. Kenapa kita pakai sorry? Itu digunakan agar kalimatnya terkesan lebih polite atau sopan. Samanya nih, kalian ditanya, can you show me the way to hospital? Dapatkah kamu menunjukkan jalan menuju rumah sakit? Kalian ternyata tidak tahu jalan menuju ke rumah sakit di mana. Jadi kalian nggak bisa ngasih tahu. Kalian tidak mampu memberitahu. Kalian boleh menggunakan respon negatif, I'm sorry, I can't. Karena mungkin saja yang mengajak berbicara kalian, yang melakukan conversation dengan kalian adalah orang yang lebih tua atau orang yang baru kenal. Jadi kalian menggunakan I'm sorry sebagai bentuk agar lebih sopan. Ya. Nah, selain itu kita juga punya I wish I can. Lalu kita punya I don't think I can. Lalu kita juga punya no I like this song. Nah, untuk yang terakhir nih, seumumnya dia yang nanya, can you change the music please? Ternyata kalian lagi suka-sukanya banget tuh sama lagu yang lagi diputar. Jadi gak mau kalian ganti lagunya. Kalian gak mampu untuk mengganti lagu. Jadi kalian boleh jawab, no, I like this song. Respons, ingat ya, respons dari sebuah pertanyaan harus sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Dia harus sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan. Contohnya kalau samanya kalian ditanya, can you change the music please? Di situ kan lagi ngomongin musik nih, music. Nah, kalian boleh tambahin I like this song supaya lebih relate ke pertanyaannya. Oke, sampai di sini Ibu rasa sudah cukup jelas ya. The next one, Ibu punya example of conversation-nya. Ada contoh percakapan antara dua orang. We have Raffi and Benny, ya. Raffi dan Benny ini lagi ngobrol-ngobrol ceritanya ya. Kita coba baca, nanti kita akan coba sedikit telusuri apa sih percakapan mereka ini. The first one, Raffi said. Raffi lagi ngomong nih. Hi Ben, how are you? It's been a long time since we met the last time. Raffi menanyakan, say hello sama Ben. Hi Ben, how are you? Apa kabar? It's been a long time since we met the last time. Udah lama ya kita gak ketemu. Si Raffinya nanya sama Benny. And then Benny replied,
Benny-nya jawab ya. Hey Raffi, I'm good. How about you? Nah, tadi si Raffi nanya kan, how are you? Dijawab sama Benny. I'm good. Saya baik-baik saja. How about you? Benny balik nanya ke Raffi, gimana kabar kamu? And then Raffi replied, I'm not really good. I had just finished my quarantine time. I got COVID-19. Wow, di sini Raffi memberikan kabarnya. He said, I'm not really good. Wah, kabarku nggak begitu bagus. I had just finished. Saya baru saja menyelesaikan my quarantine time. Masa karantinaku. I got COVID-19. Oh, ternyata dia positif COVID-19. Jadi si Raffi ini nggak ngerasa baik-baik saja karena dia baru saja selesai menjalani masa karantina setelah dinyatakan positif COVID-19. And then Benny jawab nih, I'm sorry to hear that. However, you already recovered, don't you? Terus si Benny jawabnya, dia merasa, I'm sorry to hear that. Oh maaf, aku baru tahu kalau ternyata kamu itu positif COVID-19. However, you already recovered, don't you? Tapi kamu sudah sembuh kan? And then Raffi replied again, yes, I'm already recovered. Anyway, can you help me to catch up the lesson? Si Raffi jawab, yes, yeah, I'm already recovered. Ya, saya sudah sembuh nih. Ngomong-ngomong, can you help me to catch up the lessons? Yo, ada can you help me to catch up the lessons? Kalian menemukan apa di situ? Kata modal can. Kata modal can sebagai expression of ability. Sebuah ekspresi yang menyatakan atau menanyakan kemampuan seseorang. Kemampuan siapa? Can you help me to catch up the lessons? You-nya di sini siapa? Raffi nanyanya ke siapa? Ke Benny. Can you help me to catch up the lessons? Maksudnya di sini Raffi menanyakan Benny, menanyakan kepada Benny. Benny, can you help me? Bisakah kamu menolong saya? Nolong buat apaan? To catch up the lessons, untuk mengejar materi pembelajaran. Jadi karena dia habis di kuarantin nih kan, lama dia di kuarantin gara-gara positif COVID. Jadi dia minta tolong sama si Benny untuk membantunya mengejar materi yang telah tertinggal. Benny jawabnya gimana? Of course. Nah, respon Benny adalah of course. Of course termasuk respon positif atau negatif? Positif kan? Berarti di sini Benny menyatakan kemampuannya atau ketidakmampuannya. Kemampuannya. Benny menjawab, of course, I'm happy to help you. Oh ya, oke. Saya akan bantu. Saya akan sangat senang sekali untuk membantumu. Nah. And then Raffi replied again, thank you, Ben. Terima kasih, Benny. Lalu Benny menjawab, that's what a friend are for. Itulah gunanya punya teman, gitu kata Benny. Nah, conversation yang ibu contohkan ini, di dalamnya terdapat expression of ability atau ekspresi yang menyatakan dan menanyakan kemampuan. Ya, so I think that's all for me. Materinya cuma sampai di sini aja ya, cukup singkat karena kita cuma ngobrolin tentang expression of ability. Okay, for the last time, don't forget to write your name on the comment section. Jangan lupa kalian menuliskan nama kalian di comment section ya. It will be your mark for attendance my class. Akan menjadi catatan ibu bahwa kalian sudah menghadiri kelas bahasa Inggris ibu untuk hari ini. Okay, for your assignment and the
Dan juga sesi tanya jawabnya akan Ibu buka seperti biasa di grup. Silakan jika ada yang masih belum paham atau masih bingung dengan materi pembelajaran hari ini, feel free to ask me on our group ya. Silakan kalian boleh bertanya dengan Ibu di grup kelas seperti biasa. And for your assignment, I will drop it on the group after all of you finish watching this video. Thank you for your attention. See you next time and goodbye.